Izin Pak, suara saya jelas ke sana nggak Pak? Sangat jelas Pak Abdurrahman, alhamdulillah. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Suryono dan Pak Cecep serta rekan-rekan semua. Izinkan saya untuk melaksanakan pre-teaching pada hari ini. Uh, Baik anak-anak, apa sudah masuk semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Sudah Pak. Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan nanti karena kita pembelajaran daring, tolong semua kameranya jangan sampai dimatikan ya, karena Bapak nggak bisa mengontrol apa Anda betul-betul ikut apa tidak. Siap Bapak. Pakai? Pak. Ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Sehat semua? Sehat Bapak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Baik, meskipun kondisi pandemi ini kita masih tetap berharap pada Tuhan, mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita masih tetap diberikan kesehatan supaya kita dapat kita laksanakan tanpa ada kendala apapun. Baik, saya absen dulu ya. Siap Bapak. Tolong dijawab. Imam Syafi'i. Ini Pak. Bung Reno. Hadir Pak. Reno. Ya Pak. Ya, bagus. Nur Cahya. Hadir Pak. Ahmad Yarumin Tari. Hadir Pak. Andi Mulyana. Hadir Pak. Satrio Budi Utomo. Hadir Pak. Sidik. Hadir Pak. Wayan Indrayana. Hadir Pak. Oke, bagus. Semua suaranya bagus ya. Ya Pak. Oke. Pak. Baik. Putus-putus Pak. Putus-putus ya. Oke, baik. Untuk mendapatkan berkah kegiatan kita pada hari ini, mari saya meminta kepada salah seorang ketua kelasnya ataupun ketua kelasnya untuk memimpin doa kita. Baik, saya persilakan kepada Sandi untuk memimpin kawan-kawannya dan memimpin kita untuk melaksanakan doa. Silakan. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Untuk seluruh, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada ketua kelasnya. Bagaimana? Masih semangat hari ini? Semangat Bapak. Semangat sekali Pak. Teman sarapan Bapak. Oh, sarapan ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, coba ikuti Bapak untuk supaya semangat kita makin bertambah. Saya ingin mengajarkan sebuah yel-yel. Jadi nanti ketika misalkan Bapak katakan SMK, Anda menjawab bisa, saya mau, saya mampu, dan saya menang. Bisa? Ulangi Pak, ulangi Pak. Bisa, Pak. Ulangi Pak. Ulang, ketika Bapak mengatakan SMK, Anda menjawabnya bisa, saya mau, saya mampu, dan saya menang. Siap. Oke. SMK? Bisa. Bisa. Saya mampu, saya mau, dan saya menang. Saya menang. Nah, mudah-mudahan dengan ketiga kata tadi memotivasi kita untuk setiap hari belajar, kemudian berkembang dan berubah. Saya
ingin sampaikan kepada Anda bahwa ketika misalkan kita ingin berhasil, kita kemudian ingin menang, maka satu-satunya jalan adalah untuk setiap hari belajar. Belajar dalam bentuk apapun, apapun ilmunya, dan dari siapapun Anda serap dan Anda ambil semua. Itu kunci. Siap. Oke, baik. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan masuk ke materi ya. Siapa? Baik, nampak semua anak? Ya Pak. Ya Pak. Baik. Terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Anda. Tolong dijawab ya. Siap. Ya Pak. Engine apa yang Anda sering jumpai sehari-hari? Atau yang Anda kenal, engine-engine apa aja yang Anda pernah kenal? Ada yang bisa? 4 tak, Pak. Ya Pak. Coba Pak Moreno. Engine bensin Pak. Bensin 2 tak 4 tak. Engine diesel Pak. Oke. Siapa lagi? Saya Pak, Pak. sama Pak. Sama Pak Moreno Pak, saya Pak. Oh iya, Pak Sandi, ada jawaban lain? Sama Pak. Motor juga sama Pak. Bensin, kemudian yang diesel. Nah, oke. Gak ada jawaban lain yang lebih spesifik? Oke, nggak ada. Oke, saya lanjutkan. Kira-kira kalau kita mau menggunakan itu harus diapain? Diapain dulu supaya misalkan kita bisa manfaatkan. Ada yang bisa menjawab? Dikontak Pak. Hidupkan Kontak. dulu Pak. Dihidupkan, bagus, Iman. Dihidupkan terlebih dahulu. Kalau dihidupkan, istilah yang kita sering kenal apa? Diapain? Starter Pak. Oke, bagus. Oke, baik. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Karena pembelajaran kita hari ini itu erat kaitannya dengan pertanyaan Bapak. Baik, sebagai pengantar untuk pembelajaran kita hari ini, tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan fungsi sistem starter pada engine. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis sistem starter pada engine. Yang ketiga, membandingkan jenis-jenis sistem starter pada engine. Yang keempat, merincikan komponen-komponen dan fungsi pada sistem starter kendaraan. Yang kelima, mengkonsepkan prinsip kerja sistem starter dari integrasi seluruh komponen. Yang keenam, menghubungkan pengetahuan sistem starter dengan kegagalan sistem starter pada kendaraan. Jadi, untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi itu, maka adapun materi akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, fungsi sistem starter pada engine. Yang kedua, jenis-jenis sistem starter pada engine. Yang ketiga, komponen utama sistem starter pada kendaraan. Dan yang keempat, cara kerja sistem starter. Gimana anak-anak? Masih semangat? Semangat Bapak. Semangat Pak. Semangat. Nah, berikutnya silakan disimak video Bapak.
Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya sama kalian. Kira-kira apa yang terjadi dengan video tadi? Oke, ayo silakan. Siapa mau jawab? Ayo Masalah Pak, Pak. Oke, silakan Tanya Pak. Pak. ada orang yang pakai baju, nyetar truknya, nggak nyala-nyala Pak. Oke, bagus. Ada jawaban lain? Silakan. Ya Pak. Ya Pak. Ayo. Siapa lagi? Ya Pak. Oke, silakan. Ada orang men-start kendaraan, motor starternya berputar, tapi mesinnya tidak mau hidup Pak. Sepertinya motor starternya tidak kuat menghidupkan mesin Pak. Bagus. Jawaban yang super sekali. Coba bayangkan anak-anakku semua, coba bayangkan kalau kondisi ini terjadi sama Anda ketika misalkan pas Anda lagi butuh-butuhnya. Contoh, mungkin si Rio mau ke rumah sakit, mau ngantar istrinya untuk ngecek ke dokter, ataupun Anda yang kemudian mau meeting, sementara kendaraan Anda seperti ini. Nah, itu berarti bahwa ketika masalah ini terjadi, maka akan menyulitkan urusan dan keperluan Anda. Nah, mudah-mudahan pada hari ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, kita akan mendapatkan sebuah gambaran bagaimana sistem starter itu bekerja dan hal-hal apa saja yang kemudian faktor-faktor apa saja sistem starter itu dapat bekerja ataupun tidak. Kita lanjut ya. Baik. Ya, Pak. Ke fungsi sistem starter. Nah, ada yang bisa menggambarkan sederhana fungsi sistem starter itu seperti apa? Ada? Bulat Pak, kelompok 2 Pak. Oke, baik. Oke, sistem starter itu berfungsi untuk memberikan tenaga atau putaran awal pada engine agar engine dapat melakukan siklus kerjanya. Jadi, kalau misalkan tidak dapat putaran awal ataupun tenaga awal, maka engine itu tidak bakalan berjalan mekanisme kerjanya. Nah, inilah fungsi dari sistem starter itu. Nah, mau dia engine serbaguna, mau dia engine dari sepeda motor ataupun misalkan dari mobil, semuanya itu harus mendapatkan putaran awal untuk memulai siklus kerjanya. Jadi pada sistem starter itu yang diputar adalah poros engkolnya. Itu jadi intinya adalah pemutaran poros engkol ya. Ingat ya. Ya Pak, ya Pak, Oke, siap. paham? Paham. Oke, bagus. Baik. Untuk menggambarkan secara singkat masalah fungsi sistem starter, ini saya akan putarkan satu video lagi. Mudah-mudahan ini menjadi penggambaran awal bagaimana sistem starter itu bekerja di setiap jenis engine. Kita coba ya, kita tarik. Oke, baik. Nah, dari video tadi yang saya Bapak tampilkan meskipun singkat, kira-kira ada yang bisa memberikan komentar nggak? Ayo, silakan. Ada 4 macam cara starter Pak. Nah, oke, silakan sebutkan. Yang pertama tadi digambar di video dengan cara ditari. Kemudian yang kedua engkol. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan kick starter Pak, kaki. Iya. Yang keempat starter seperti biasa Pak,
di mobil itu di Kontak. kanan Pak, kontak. Oke, bagus sekali. Ya ampun, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu untuk Fania. Luar biasa. Oke, baik. Nah, itu yang tadi, yang jenis-jenis starter yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, untuk lebih lengkapnya, sistem starter dapat dibagi dalam beberapa kategori. Nah, ini dia pembagiannya. Jadi yang pertama yaitu sistem starter mekanik yang menggunakan energi mekanik untuk memutar poros engkol yang tadi kita contohkan dari mesin pompa air tadi. Kemudian yang kedua yang diengkol pakai tangan, yang pakai mesin traktor tadi, dan yang digerakkan dengan engkol ataupun kickstarter ya. Nah, kemudian yang kedua sistem starter elektrik. Nah, sistem starter elektrik ini sudah diaplikasikan dalam kendaraan baik itu sepeda motor ataupun lewat kendaraan berupa mobil ya. Nah, yang terakhir ini yang mungkin tidak lazim, yang belum lazim sama kita, ini untuk sistem starter pneumatik. Nah, untuk sistem starter ini dia menggunakan tekanan udara untuk menghidupkan mesin. Kemudian Bapak lanjutkan lagi. Nah, di sistem starter elektrik yang Bapak tadi sampaikan bahwa ini lebih banyak diaplikasikan untuk kendaraan yang sifatnya mobile ya. Jadi keuntungannya kenapa seperti itu? Dia kemudian pengoperasiannya lebih simpel karena kita cuma menggerakkan kunci kontak kemudian hidup. Jadi dalam sistem starter elektrik ini yang dipakai adalah komponen motor starter yang digerakkan oleh energi listrik. Oke, baik. Nah, untuk perbandingan sistem starter mekanik sama elektrik, jadi yang untuk sistem mekanik ini lebih banyak diaplikasikan untuk kebutuhan ataupun pada engine yang membutuhkan momen awal yang kecil. Jadi torsi yang dibutuhkan untuk memutar poros engkolnya itu lebih kecil, sehingga itu pun lebih banyak dipakai dan diaplikasikan untuk ya mesin-mesin dengan kapasitas cc ataupun silinder yang kecil. Sedangkan untuk starter elektrik ini lebih banyak diaplikasikan untuk engine-engine yang butuh momen awal yang lebih besar. Cuman dalam aplikasinya dia membutuhkan lagi perlengkapan tambahan. Nah, perlengkapan tambahan itu seperti apa ya? Macam motor starter, kunci kontak, dan yang lain. Jadi tentunya perbandingan starter mekanik secara konstruksi, starter mekanik dengan starter elektrik itu berbeda. Jadi kalau misalkan yang starter elektrik itu dia harus ada rangkaian kelistrikannya, ada suplai arusnya, kemudian harus ada lagi saklar yang menghubungkan antara suplai arus dengan beban motor tadi. Nah, sementara untuk di starter mekanik itu biasanya langsung disambungkan ke bagian poros engkolnya. Tetapi di sini karena memang dia lebih simpel, dia tidak memakai motor starter. Nah, saya lanjutkan lagi. Siap, nah, Bapak. Untuk di komponen sistem starter pada kendaraan, jadi ini komponen utamanya ya. Jadi yang pertama itu baterai, kemudian kunci kontak, dan yang terakhir itu adalah motor starter. Baik, saya balikkan lagi ya. Saya tanya dulu sama Anda. Dari ketiga komponen ini, baterai, kunci kontak, dengan motor starter, ada nggak yang bisa menggambarkan sama Bapak fungsi ketiga komponen itu? Apa saja? Ada yang bisa? Nih? Belum tahu Pak. Belum tahu. Imam, Iya Pak. Nih, fungsi baterai apa gunanya dalam sistem starter? fungsi baterai sebagai penyuplai tegangan listrik Pak. Oke, bagus. Kunci kontak, Bumi. Kunci kontak untuk menghidupkan mesin, Pak. Untuk menghidupkan mesin. Oke, ada jawaban yang lain? Ya Pak. Oke, silakan.
kunci kontak untuk memberikan arus ke relay Pak. Relay memberikan arus ke motor starter Pak. Oke, Sehingga motor bagus. starter bisa hidup Pak. Oke, motor starter. Fungsinya Pak. apa? Berfungsi untuk memutar roda gila Pak atau flywheel. Oh, flywheel. Oke, bagus. Jawaban kawan-kawan semua itu sudah menggambarkan ketiga komponen tadi ya. Jadi saya tampilkan lagi. Jadi baterai itu sebagai sumber arus listrik pada motor starter. Kemudian kunci kontak itu gunanya untuk apa? Nah, kunci kontak itu hanya untuk fungsi menghubungkan dan memutus arus dari baterai ke motor starter. Nah, kunci kontak ini kalau misalnya kita tidak pakai saklar, maka arus dari baterai itu akan berjalan terus ke motor starternya. Makanya butuh sebuah perangkat yang kemudian bisa menghubung dan memutuskan di saat kapan motor starter butuh arus. Nah, yang ketiga, komponen utama yang ketiga yaitu motor starter. Nah, motor starter ini gunanya apa? Gunanya untuk mengubah energi listrik tadi menjadi energi mekanik, ya. Jadi energi mekanik yang dipakai di sini itu adalah energi putaran ya. Karena energi putaran yang mau dipakai untuk memutar flywheel seperti kata ya. Memutar flywheel, dan flywheel ini berhubungan dengan poros engkol mesin. Nah, sudah paham sampai di sini ya, Nana? Paham banget. Oke, bagus. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja sistem starter. Nah, secara umum Bapak bisa gambarkan bahwa cara kerjanya saat kunci kontak diputar ke arah ST, ya, arus listrik yang dari baterai kemudian terhubung ke motor starter. Nah, ketika arus masuk ke dalam motor starter, maka terjadi mekanisme kemagnetan yang menyebabkan pinion gear pada motor starter berkaitan dengan ring gear pada flywheel, sekaligus memutar flywheelnya, ya. Jadi ketika flywheel berputar, karena flywheel itu dipasang langsung dengan poros engkol, maka mekanisme poros engkol dan piston juga bekerja di dalam engine. Nah, seperti itu. Itu mekanisme singkatnya ya, ataupun mekanisme sederhananya. Nah, untuk memperjelas dari penjelasan itu, Bapak mungkin akan mutar satu video lagi untuk Anda. An engine starter motor is a powerful electric motor used for cranking an engine. The starter motor meshes the tube from the flywheel of the engine and turns the crankshaft. The model shown here is a starter motor used in modern vehicles. It uses an electric motor to provide torque to the crankshaft. The power for this motor can be drawn from the battery. A simplified circuit of power supply is shown here. The power from the battery is supplied to a solenoid. An ignition switch is installed between the battery and the solenoid to turn the power on and off. The solenoid is an electromagnet which requires small current to get energized. As the ignition switch is turned on, the solenoid gets energized. A moving core, known as a plunger, slides along the coil, which connects to two Compton terminals of a contactor switch. This completes the circuit from the battery to the motor and causes the rotor to spin. When the solenoid is de-energized, the core returns back and disconnects the motor from the battery. We may wonder why the solenoid and the contactor are used instead of directly connecting the battery to the motor and reducing the complexity. The reason behind not using this circuit is the high current demand of the motor. The motor is considerably powerful and demands heavy current for operation. To handle this current, the ignition switch needs to be unusually large. It also requires very thick wires running from the battery to the switch and then to the motor, which is technically inconvenient. This is why solenoid is used, which demands lower current and be energized. The solenoid has another crucial function. It helps to slide the pinion and engage it with the flywheel before the motor starts to spin.
As the pinion slides towards the flywheel, it slightly rotates on its axis, as shown here. This rotation is achieved by using a helical spline. This rotation helps meshing the pinion with the flywheel more conveniently. As the pinion and flywheel is properly meshed, the contactor switch gets closed and the motor spins. As we can observe that the pinion is considerably small compared to the flywheel, the gear ratio of the flywheel and pinion is generally 50 to 1 to 20 to 1. The high torque obtained from this gear reduction is still insufficient to crank the engine. So, a planetary gear set is introduced to increase the torque further. Planetary gears are incredibly useful for large gear reductions with less weight and limited space. It consists of a sun gear, a ring gear, a carrier, and a set of planet gears. In starters, the ring gear is fixed, the sun gear is the input, and the planet carrier is the output. For the setup shown here, the gear ratio is 7 to 1. The combined gear reduction results in enough torque to spin the engine. As the engine is started, the pinion needs to be disengaged from the flywheel to prevent backdrive of the motor, which might damage it due to the excessive speed. This is done by releasing the ignition switch, which de-energizes the solenoid and the pinion returns back. But if the operator fails to release the ignition switch as soon as the engine is started, the flywheel will drive the pinion too fast and damage the motor. To prevent this, the one-way clutch is used. The one-way clutch has a set of rollers installed between the outer and inner races. When the outer races are rotated by the motor, the rollers get trapped and transfer power to the pinion. As soon as the engine is started, at the pinion at high speed, the rollers get released and power transfer is stopped. Oke, baik. Nah, itu tadi yang video pengantar tentang prinsip kerja dari sistem taksi ya anak-anak ya. Iya, Pak. Nah, mungkin dari sama kalian ataupun kepada anak-anak semua. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya, maka kita akan mengadakan kegiatan diskusi ya. Jadi Bapak akan membagi dalam beberapa kelompok diskusi dan akan saya bagikan materi-materi yang akan saya bagikan kepada kelompok masing-masing. Jadi Bapak berharap semuanya aktif menggali informasi, kemudian bertukar pikiran untuk bagaimana menyelesaikan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak akan bagikan. Nah, baik, saya langsung bagi ya untuk kelompok pertama yang akan membahas tentang fungsi sistem starter. Jadi yang pertama Nur Cahyo, kemudian Sidik dan Imam. Dengar? Ya, Pak. Bisa didengar Bapak? Bisa. Bisa, Pak. Siap. Oke, baik. Untuk kelompok kedua yang membahas jenis-jenis sistem starter, ya, jenis-jenis sistem starter pada engine. Jadi anggotanya Ramadia Rumintari, kemudian Sandi Mulyana dan Mureno. Dengar? Siap. Oke, siap. Jadi yang sisanya masuk di kelompok ketiga yang akan membahas komponen sistem starter dan cara kerjanya. Saya kira mungkin cukup jelas. Silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Nanti Bapak akan memberikan waktu kurang lebih 30 menit dan selanjutnya saya akan persilakan satu persatu kelompok ataupun perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Oke, silakan. Baik. Nah, karena kegiatan diskusi kita sudah selesai, nah selanjutnya kita akan persilakan satu persatu ataupun perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, untuk kelompok pertama siapa akan mewakilkan?
yang membahas masalah fungsi sistem starter. Saya Pak. Oke, silakan Nur. Dari hasil diskusi saya dengan kelompok saya atau teman-teman saya Bapak, untuk fungsi sistem starter ini berfungsi untuk membantu menghidupkan mesin melalui apa? Nanti ada starter, ada baterai tadi, ada kontak, starter, kemudian nanti memutar flywheel, ngurus engkol, kemudian nanti terjadilah penyalaan pada mesin Pak atau engine. Gitu Pak. Oke, bagus. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Penampilan bagus sekali dari kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2, perwakilannya mana? Silakan. Marumi, Pak. Ya, Baik, silakan. Pak, dari kelompok kami, saya mewakili kelompok 2, coba menjelaskan jenis-jenis sistem starter, Pak. Ada 2 ya, Pak, tadi. Ada sistem starter mekanik sama elektrik, Pak. Oke. Mungkin ditambahkan nanti sama Rino, Pak. Oh, siap Pak. Ya, silakan. Saya tambahkan sedikit Pak. Motor starter ada 2. Motor starter reduksi dan planetari Pak. Kalau motor starter reduksi itu hanya momennya tidak terlalu besar Pak. Kalau planetari itu motor starter yang dia itu punya gigi reduksi sehingga didapatkan momen putaran atau putiran yang jauh lebih kuat Pak. Penggunaannya sebagai contoh di engine diesel Pak yang butuh momen memutarkan yang kuat Pak. Oke, bagus. Nambah Pak satu Untuk Pak. kelompok 2, ada yang mau menambahkan? Sama pneumatik Pak tadi Pak. Oh ya. Ya, itu aja Betul Pak. ya. Tadi kelompok 2 ada yang kurang 1 ya. Jadi secara umum ada 3. Jadi yang pertama mekanik, yang kedua apa? Elektrik. Dan ketiga Pneumatik Pak. Oke. Oh iya, Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tampilan yang cukup bagus. Baik, saya persilakan duduk kembali untuk kelompok 2. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, bagus. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok 3. Ke belakang Pak anaknya Pak Adi Pak. Oh, ke belakang. Nah. Gimana, ditunggu ini? Lama kayaknya Pak, sakit perut katanya. Lanjut Pak. Lanjut saja Pak. Ya, iyalah kalau Nanti begitu. dikasih nilai kurang aja Pak. Inilah kekurangannya kalau kita belajar sistem daring ya. Tapi saya pikir beberapa permasalahan itu jangan kemudian menjadikan masalah itu kemudian kita nggak belajar. Siap. Ingat siap. ya. Siap Bapak, saya ingat Pak. Oke, siap, bagus. Baik, kalau begitu kita lanjut. Jadi Bapak sudah menyediakan beberapa soal untuk Anda kerjakan dan ini jadi silahkan untuk mengakses dari daftar-daftar tes ataupun soalnya Anda kemudian bisa masuk lewat link yang Bapak tampilkan ya. Paham semua? Paham Bapak. Oke, Paham. bagus. Oke. Baik, mungkin pertemuan kita pada hari ini ataupun materi kita pada hari ini cukup sekian. Namun sebelum kita akhiri, ada nggak di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi yang kita bahas pada hari ini? Ada? Ada Pak. Oke, Nur mungkin bisa? Baik, setelah mempelajari materi tentang sistem starter ini, saya sehingga dengan teman-teman yang lain mungkin bisa memahami tentang fungsi, kemudian jenis-jenisnya apa saja, kemudian juga cara kerja Pak, sehingga kita semuanya tahu itu fungsi dari starter di engine lagi Pak. Seperti itu Pak. Oke, bagus sekali. Nah,
pertanyaan yang selanjutnya mungkin untuk Bapak supaya kita dapat gambaran dari pertemuan kita pada hari ini. Jadi dari video awal yang Bapak tampilkan ada yang kemudian diputar kunci kontaknya cetek-cetek seperti itu ataupun misalkan berat, kira-kira menurut Anda permasalahannya di mana? Komponen apa saja yang kira-kira mungkin berpengaruh di situ? Bisa ke aki, Pak. Ada sistem Pak, baterainya sudah drop Pak. Soal ya. Habis buat main Murino, Pak. Oke, bagus. Karbon gas habis bisa Pak. Karbon gas motor starter orang Jawa biasanya bilangnya full booster Pak. Oke, bagus. Jadi mungkin seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ada beberapa komponen yang kemudian butuh lebih lanjut untuk kemudian didiagnosa ya. Tetapi kalau misalkan dari permasalahan video tadi itu kemudian kita sudah bisa menebak-nebak kira-kira di mana masalahnya. Apakah dari baterainya ataukah misalkan kendalanya di motor. Nah, artinya ketika kita sudah bisa mendapatkan gambaran seperti itu, kita tidak bakalan terlalu jauh-jauh lagi membongkar item ini yang padahal tidak semestinya kita bongkar, kemudian kita bongkar. Nah, inilah gunanya materi kita dengan penggambaran tentang sistem starter, kita minimal kita sudah dapat pengetahuan awal di dalam melakukan troubleshooting. Nah, mungkin seperti itu anak-anak ya. Yep. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ini akan melanjutkan dari materi kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan masuk dalam materi motor starter, konstruksinya dan jenis-jenis motor starter. Nah, mungkin itu ya. Yep. Nah, baik. Mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini dan tolong saya minta kembali kepada ketua kelasnya untuk berdoa menutup pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa ilmu ataupun pengetahuan yang kita dapatkan mudah-mudahan dapat berkah dari Tuhan. Silakan Sandi pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Ya Pak, ayo anak-anak semua kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Rahman ini dapat kita cerna dan bermanfaat. Berdoa, persilahkan. Oke, selesai. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan dan mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya dan sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kasih aplaus untuk Pak Abdul Rahman. Luar biasa. Yang mau cair uangnya semangat. Segar, Pak. Grogi, Pak. Nanti kita kirim Pak. Amin, Pak. Siap. Luar biasa. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Mohon perkenan Bapak observer, silahkan. Siapa ya observernya? Saya sama Pak Sandi. Satrio, Pak. Pak Sandi sama Pak. Pak Sandi. Oh ya. Monggo Pak Sandi. Oh iya, monggo. Pak Satrio apa Pak Sandi? Pak Satrio sama Pak Nur Pak. Oh Pak Satrio. Monggo Pak Nur dulu monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil observer saya, ya alhamdulillah Pak Abdul luar biasa, mulai pendahuluan, kemudian kegiatan inti, sampai penutup. Ini luar biasa sekali. Mungkin yang jadi saran saya mungkin Pak Abdul ya, nanti ketika ini guru lebih dominan untuk menjelaskan itu nanti takutnya siswanya nanti vakum sehingga nanti konsentrasinya juga bisa. Jadi nanti lebih diinteraksikan lagi untuk antara siswa dan guru ini supaya nanti muridnya ini enggak banyak mendengar seperti itu. Kemudian untuk penugasan tadi Pak Abdul memang sudah ditampilkan linknya, nanti mungkin kedepannya bisa dijelaskan
dimulai kapan, selesainya kapan, seperti itu dijelaskan untuk tanggalnya, deadline-nya dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Nur. Berikutnya Pak Satrio, monggo Pak, sambil sambil menunggu kehadiran si Utun. Ya Pak. Jadi dari hasil pengamatan saya yang ditampilkan sama Pak Rahman itu sudah sangat bagus Pak. Sudah sangat sesuai dengan RPP. Mungkin saran saya atau masukan saya mungkin ada pengecekan perlengkapan dari anak-anak di awal pembelajaran seperti alat tulis, terus alat komunikasi dan lain-lain belajar Pak. Terus sama nanti di akhir pembelajaran mungkin untuk rubrik penilaian dan lain-lain juga sedikit harus ada tambahan penyampaian saja Pak. Nanya aja kalau mungkin kalau lebihnya Pak Rahman sudah sangat bagus Pak. Kan sesuai lah Pak. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu kan? Jadi hal yang Baik, terima kasih Pak Satrio. Jadi demikianlah Bapak-bapak penampilan ya Pak Abdurrahman yang saya kira memang alhamdulillah sesuai dengan indikator-indikator atau parameter-parameter yang memang sudah ditetapkan atau sudah didokumentasikan ya di dokumen rencana pembelajaran beliau, dan saya kira ini menjadi dokumen template dokumennya kan saya kira berlaku universal atau berlaku untuk kita semua, hanya yang membedakan nanti konten ya, substansi materi atau substansi kompetensi yang akan kita sampaikan saja kepada peserta didik kita. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Pak Abdurrahman. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Abdurrahman. Monggo Pak, selamat mencairkan. Mudah-mudahan lancar juga pencairannya. Siap nih menerima Pak. Mohon izin tadi Pak, bentar.